Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang musik daerah. Jadi bagaimana kita mengapresiasi musik daerah. Seperti yang kita tahu, kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman, baik budaya, suku, bangsa, daerah, dan agama. Nah, di setiap daerah itu mereka memiliki musiknya sendiri-sendiri gitu. Oke, nah kita sebagai warga Indonesia itu harus uh, mengenal tentang musik-musik yang ada di daerah sebagai suatu apresiasi. Nah, musik daerah itu memiliki nilai seni dan keindahan yang kaya. Oleh karena itu, mari kita lihat lebih dekat tentang keanekaragaman musik daerah yang ada di Indonesia dan mengapa mereka layak untuk diapresiasi. Kita masuk ke latar belakang musik daerah. Nah, jadi musik daerah itu asal usulnya sudah dari zaman dahulu gitu, dan biasanya dibawa turun temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, musik daerah itu menjadi suatu warisan budaya dari nenek moyang gitu. Nah, musik daerah itu merupakan bagian dari warisan budaya daerah yang harus kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang. Kemudian yang ketiga ada ekspresi identitas daerah. Nah, musik daerah itu juga menjadi ekspresi identitas daerah yang mencerminkan daerah itu. Gitu. Nah, identitas daerah yang sangat kuat ini sehingga memberikan kita gambaran tentang cerita dan budaya daerah tersebut. Jadi, identitas daerah itu maksudnya adalah simbol atau yang mencerminkan daerah itu. Jadi, musik daerah itu bisa menyimbolkan atau menjadi identitas dari suatu daerah. Nah, kemudian kita masuk ke kekayaan musikal. Nah, musik daerah ini menjadi kekayaan musikal di Indonesia, karena Indonesia itu dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan tradisi musik daerah dan memiliki ribuan jenis musik dan alat musik tradisional. Oke, lanjut. Kita ke beberapa contoh musik daerah dan penjelasannya. Jadi kan di Indonesia itu mempunyai keragaman musik daerah. Yang pertama ada gamelan. Jadi gamelan ini merupakan alat musik yang digunakan dalam musik gamelan. Terdiri dari beberapa jenis seperti gong, kendang, saron, dan silopon. Gamelan umumnya dimainkan sebagai musik pengiring dalam tarian atau drama. Biasanya juga di pentas-pentas tarian atau pentas-pentas teater gitu. Nah, kemudian ada angklung. Angklung itu merupakan alat musik yang terbuat dari bambu dan biasa dimainkan di Jawa Barat. Nah, biasanya dimainkan secara berkelompok dengan kombinasi nada yang menawan gitu. Jadi tiap angklung itu memiliki nada yang berbeda-beda, sehingga harus dimainkan oleh beberapa orang. Jadi musik angklung ini merupakan musik yang dimainkan secara berkelompok. Kita lanjut ke musik daerah yaitu gondang. Nah, jenis musik ini yaitu jenis musik tradisional dari suku Batak. Nah, musik ini biasanya dimainkan dalam acara adat seperti pesta pernikahan atau acara keagamaan. Dan kita lanjut ke sasando. Sasando adalah alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari daun lontar dan rotan. Nah, bunyi sasando ini unik dan menawan yang membuat orang itu terpesona dengan cara bermainnya. Oke, kita lanjut lagi ke musik daerah selanjutnya. Nah, di sini musik daerah selanjutnya ada tanjidor. Nah, tanjidor ini merupakan alat musik dari Betawi. Kemudian ada juga um, sampai ini musik tradisional daerah Kalimantan. Kemudian ada juga gendang komang, gambang kromong maksudnya, itu merupakan musik Betawi yang mendapat pengaruh dari Cina. Selanjutnya yang terakhir ada kolintang. Kolintang ini musik daerah dari Minahasa. Kita lanjut ke potensi musik daerah. Jadi musik daerah di Indonesia itu memiliki beberapa potensi. Yang pertama ada pembinaan minat musikal. Jadi ketika kita mengajak
pelajar atau warga masyarakat untuk diberi kesempatan memainkan musik tradisional, itu akan menumbuhkan rasa minat atau ketertarikan terhadap seni musik itu. Mereka akan belajar dan itu dapat melestarikan musik daerah di setiap daerah Indonesia gitu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kreatif. Jadi musik daerah ini memiliki potensi yaitu ekonomi kreatif. Nah, kesenian tradisional daerah itu dapat menjadi sumber ekonomi kreatif bagi masyarakat setempat melalui peluang usaha seperti kerajinan musik dan turis budaya. Oke, yang ketiga, pendekatan pendidikan. Oke, jadi musik daerah itu memiliki potensi ekonomi kreatif juga ya. Misalnya turis-turis yang mendengarkan atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan pendidikan. Nah, seni tradisional daerah ini menjadi bahan pendekatan untuk menggali cerita dan sejarah daerah. Juga untuk meningkatkan kesadaran akan hakikat budaya Indonesia. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan musik daerah dari daerah yang berbeda. Nah, biasanya perbedaan ini misalnya mulai dari instrumen. Alat musik dan instrumen yang digunakan dalam musik daerah itu sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Terkadang ada juga yang pertunjukannya itu hanya menggunakan satu irama saja, tidak hanya menggunakan irama, tidak menggunakan melodi. Nah, bahasa dan lirik lagu daerah sangat bervariasi dalam bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Nah, seringkali lirik daerah ini mencerminkan nilai adat istiadat dan cerita dari daerah tersebut. Kemudian ada irama dan melodi. Irama itu merupakan sesuatu yang ada di suatu musik. Nah, irama dan melodi yang digunakan dalam musik daerah itu juga sangat berbeda. Terkadang lebih kompleks daripada musik populer. Oke, kita masuk ke unsur-unsur musik pada lagu daerah, yaitu irama dan melodi. Jadi di musik daerah itu memiliki irama yang lebih kuat daripada musik-musik biasa populer gitu. Nah, biasanya didasarkan pada alat musik dan instrumen khas seperti gendang, gong, dan rebana. Irama tradisional sangat kuat terasa juga dalam tarian daerah. Dan melodi itu biasanya lebih kompleks dalam musik tradisional daerah karena menjadi unsur utama di dalamnya. Alat musik tradisional dari tiap daerah itu cenderung memiliki nada yang berbeda dengan nada pada lagu daerah di daerah lain. Nah, irama itu merupakan panjang pendeknya bunyi musik yang berjalan menurut birama tertentu. Oke, coba kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan contoh irama dalam birama 4/4. Nah, biasanya di musik daerah itu ada pertunjukan yang hanya menggunakan irama saja, tidak menggunakan melodi. Jadi mereka hanya menggunakan memadukan antara irama satu dengan irama yang lainnya. Kita masuk ke cara mengapresiasi musik daerah. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengapresiasi musik-musik yang ada di daerah. Nah, yang pertama itu dengan tidak malu untuk bertanya. Ketika kita pergi ke suatu daerah, selalu memberikan kesempatan untuk menanyakan tentang tradisi musik daerah tersebut dan cari tahu lebih dalam, mungkin bisa ikut untuk memainkannya. Tuh, dan kita harus menggali tentang cerita dan makna di balik musik daerahnya tersebut. Kemudian yang kedua ada kita bisa belajar alat musik daerah. Seperti yang saya katakan tadi, kita ke suatu daerah, kita bertanya musik itu, dan kita belajar alat musik daerah itu. Sehingga kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang ketiga adalah menonton pertunjukan seni musik daerah. Nah, biasanya di daerah-daerah itu terdapat pertunjukan seni musik daerah. Ketika ada suatu pertunjukan itu, tontonlah agar kita lebih tahu dan
itu merupakan sebuah bentuk apresiasi terhadap musik daerah. Oke, kita lanjut ke contoh seni pertunjukan musik daerah. Jadi, terdapat beberapa contoh seni pertunjukan musik daerah, misalnya di tari pendet. Tari pendet ini dari Bali. Nah, biasanya dipertunjukkan oleh beberapa orang penari dengan nuansa musik lembut dan irama enak didengar. Jadi, musik daerah itu juga digunakan dalam pertunjukan tari, seperti tari pendek di Bali. Kemudian rebana. Nah, seni rebana ini biasanya dilakukan dalam upacara atau perayaan baik agama maupun adat. Nah, irama yang ditimbulkan itu memberikan nuansa yang tenang dan syahdu bagi pendengarnya. Ada juga marawis. Marawis adalah musik tradisional Melayu dengan alat musik utama seperti gambus, trompet, dan alat musik lainnya. Biasanya dilakukan dalam kegiatan perayaan yang bersifat sosial. Dan yang terakhir ada calung. Calung adalah musik rakyat daerah Sunda yang biasanya dimainkan dengan kumpulan gamelan, gender barung, saling dan alat musik tradisional lainnya. Nah, terkadang tari calung ini juga dipertunjukkan saat acara tertentu. Yang terakhir ada kesimpulan dan pesan akhir kepada warga belajar. Jadi kita warga belajar melalui pembelajaran kali ini, saya harap warga belajar itu dapat lebih mengenali tentang keberagaman musik daerah dan mengapresiasi warisan kebudayaan Indonesia. Kemudian untuk warga belajar, pesannya adalah jangan ragu untuk mengeksplorasi dan belajar lebih dalam tentang musik daerah yang ada di sekitar kita. Oke, jadi itu saja dari saya. Kemudian tugas warga belajar selanjutnya adalah mempelajari ulang materi-materi ini. Kemudian kalian dapat mengerjakan asesmennya di e-learning. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga belajar. Dadah.